Kementerian Ketenagakerjaan bersama sejumlah pelaku usaha dari Amerika menggelar diskusi dinamika pasar tenaga kerja Indonesia. Selain membahas isu makro perburuhan, forum ini juga menjawab kendala harian yang dialami oleh pekerja dan pemberi kerja di pasar tenaga kerja dalam negeri. Pasar tenaga kerja Indonesia terus berkembang seiring transformasi ekonomi dan pertumbuhan investasi. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bekerja sama dengan Asosiasi Bisnis Mandiri yang mewakili perusahaan Amerika di Indonesia atau American Chamber of Commerce in Indonesia, AmCham Indonesia, menggelar diskusi untuk membahas sejumlah tantangan pasar tenaga kerja Indonesia. Dalam forum bertajuk Labor Day Forum with the Ministry of Manpower Strengthening Indonesia's Workforce, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam sambutannya menyampaikan beberapa inisiatif penting terkait pasar tenaga kerja Indonesia, termasuk pengembangan pusat pelatihan untuk penyandang disabilitas dan komitmen perusahaan untuk menyerap tenaga kerja dengan disabilitas sesuai regulasi. Jumlah total disability yang hasil riset kita jumlahnya 1 juta. Sekarang kita sedang membangun pusat pelatihan disabilitas di Bekasi dan Bandung. Ya, kalau ini sudah berjalan, kita mulai pelatihan. Sekaligus tadi kami aktif mengajak teman-teman dari industri, dari asosiasi dunia industri untuk ketika nanti kami sudah latih, mereka harus siap menerima, karena ada regulasi kita 1% dari tenaga kerja dari swasta itu harus dari disabilitas. Forum yang diikuti oleh 150 perusahaan anggota AmCham ini digelar untuk memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan, sektor swasta, dan praktisi hukum terkait prioritas kebijakan penempatan tenaga kerja domestik, penggunaan tenaga kerja asing, TKA, dan resolusi sengketa hubungan industrial. Melalui forum tersebut, Managing Director AmCham di Indonesia, Donna Priyadi, juga menegaskan pentingnya kepastian aturan dan kebijakan bagi pelaku usaha. Selama 1 dekade, perusahaan Amerika Serikat telah berinvestasi sekitar 67 miliar dolar Amerika Serikat dalam 1 dekade terakhir, menciptakan dampak ekonomi tambahan sebesar 130 miliar dolar Amerika. Ini harapannya ke depannya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kemnaker, sehingga bila ada aturan-aturan ataupun ada seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kan fasilitas-fasilitas tertentu yang diumumkan, contohnya platform platform siap kerja, kemudian ada juga balai latihan vokasi dan sebagainya, sehingga kita bisa saling berkoordinasi. Tapi pada tujuannya sih, pada utamanya adalah kepastian untuk berinvestasi, karena perusahaan-perusahaan ini kan inginnya berada di Indonesia. Kemnaker dan AmCham Indonesia berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi, termasuk dalam upaya menyosialisasikan regulasi tenaga kerja, seperti aturan kuota tenaga kerja disabilitas serta pemanfaatan portal wajib lapor dan siap kerja. Sinergitas ini diharapkan mampu mewujudkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang lebih baik di Indonesia. Sufiani Tanjung, Nabil Haris, Jakarta.